Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Geografi 3 ingin menjelaskan tentang potensi letak strategis Indonesia dalam bidang pertanian dan bidang industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Dewi Rangga. Nama saya Quinza Latifah Masud. Nama saya Safina Tuneja. Nama saya Fadil Kosip Prasetya. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki banyak potensi karena letaknya yang sangat strategis. Ketiga letak tersebut yaitu astronomi, geografis, dan geologi sangat sekali mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pertanian dan industri. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu letak astronomis? Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Karena berada di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian dan industri. Berikut adalah potensi Indonesia akibat letak astronomis. Yang pertama, beriklim tropis. Indonesia memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Potensi bidang pertanian. Yang pertama, tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Yang kedua, masa tanam dapat dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Yang ketiga, cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, karet, kopi, teh, rempah-rempah, buah, dan sayuran. Serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selanjutnya, potensi di bidang industri. Yang pertama, bahan baku industri pertanian tersedia sepanjang tahun. Yang kedua, industri makanan dan minuman berkembang karena pasokan hasil pertanian melimpah. Dan juga industri pengolahan hasil perkebunan seperti minyak sawit, kopi, teh, gula, dan karet berkembang pesat. Yang kedua, ada curah hujan tinggi. Udara yang hangat menyebabkan penguapan tinggi, sehingga curah hujan cukup besar. Potensi di bidang pertanian, persediaan air melimpah, mendukung sistem irigasi, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi risiko kekeringan pada musim hujan. Selanjutnya ada potensi di bidang industri. Yang pertama, menyediakan air untuk kebutuhan proses produksi industri. Yang kedua, mendukung industri membutuhkan pasokan air seperti industri makanan, minuman, tekstil, dan kertas. Yang ketiga, membantu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sebagai sumber energi industri. Yang ketiga, memiliki 3 zona waktu yaitu WIB, WITA, dan WIT. Potensi bidang pertanian yang pertama ada memudahkan pengaturan distribusi hasil pertanian ke berbagai daerah. Yang kedua ada aktivitas pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Selanjutnya ada potensi bidang industri. Yang pertama mempermudah pembagian jam operasional industri. Yang kedua memperlancar kegiatan perdagangan dan distribusi barang antar wilayah. Selanjutnya, ada dampak negatif dari letak astronomis dalam bidang pertanian. Yang pertama, yaitu ada resiko banjir. Yang kedua, kekeringan saat musim kemarau panjang. Yang ketiga, penyakit tanaman akibat kelembapan tinggi. Selanjutnya, ada dalam bidang industri, yaitu yang pertama, curah hujan tinggi dapat menghambat proses produksi tertentu, misalnya pengeringan bahan baku. Yang kedua, banjir dapat merusak kawasan industri dan mengganggu distribusi barang. Yang ketiga, musim kemarau panjang dapat menyebabkan kekurangan air sehingga produksi industri menurun. Selanjutnya, kalian tahu gak sih apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kondisi geologi, seperti lempeng tektonik, jalur pegunungan, jenis batuan, dan aktivitas vulkanik. Nah, Indonesia itu berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga berada pada jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selanjutnya, potensi Indonesia terhadap letak geologis. Yang pertama, tanah vulkanik yang subur. Abu vulkanik mengandung banyak mineral yang menyuburkan tanah. Potensi bidang pertanian dalam letak geologis, yaitu ada tanah yang sangat subur, produktivitas pertanian tinggi, cocok untuk berbagai tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta banyak daerah menjadi sentra pertanian. Potensi bidang industri dalam letak geologis. Yang pertama ada menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, meningkatkan hasil perkebunan yang menjadi bahan baku industri.
Yang ketiga, mendukung berkembangnya industri pangan dan agroindustri. Berikutnya, memiliki banyak gunung aktif. Potensi bidang pertanian, yang pertama, abu vulkanik meningkatkan unsur hara tanah. Yang kedua, cocok untuk tanaman teh, kopi, sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan. Selanjutnya ada potensi bidang industri. Yang pertama, potensi energi panas bumi atau geothermal sebagai sumber energi industri. Yang kedua, menyediakan bahan tambang seperti belerang dan batuan untuk industri. Selanjutnya, ada keanekaragaman jenis tanah dan bentang alam. Indonesia memiliki dataran rendah, dataran tinggi, dan gunungan dan pesisir. Potensi bidang pertanian. Yang pertama, berbagai jenis tanaman dapat dibudidayakan sesuai kondisi wilayah. Yang kedua, dataran rendah cocok untuk padi, jagung, dan palawija. Yang ketiga, dataran tinggi cocok untuk teh, kopi, kentang, kubis. Selanjutnya ada potensi di bidang industri. Pertama, mendukung industri pertanian sesuai potensi wilayah. Yang kedua, menyediakan berbagai bahan baku industri dari hasil pertanian maupun pertambangan. Tidak hanya itu, letak geologis juga membuat Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan tambang. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam hasil tambang. Berikut adalah beberapa potensi dari bidang pertanian dan industri. Di bidang pertanian, bisa menyediakan pupuk mineral untuk meningkatkan hasil pertanian. Di bidang industri, yang pertama, menghasilkan bahan baku industri seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, timah, tembaga, emas, dan bauksit. Yang kedua, mendorong berkembangnya industri pertambangan, logam, baja, semen, dan energi. Dampak negatif dari letak geologis. Pertama ada di bidang pertanian, yaitu letusan gunung api dapat merusak tanaman, gempa bumi merusak lahan pertanian, tanah longsor di daerah pegunungan, dan terakhir relief bergunung menyulitkan pengelolaan lahan. Yang kedua ada di bidang industri, yaitu gempa bumi dan letusan gunung api dapat merusak kawasan industri. Selanjutnya ada distribusi bahan baku dapat terganggu. Terakhir, aktivitas industri dapat berhenti sementara akibat bencana alam. Yang terakhir ada letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi terhadap wilayah lain. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional dan wilayah yang memiliki keragaman bentang alam. Selanjutnya ada potensi Indonesia akibat letak geografis. Yang pertama, curah hujan dan ketersediaan air melimpah. Indonesia memiliki banyak sungai, danau, waduk, dan curah hujan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya ada potensi di bidang pertanian. Yang pertama, memenuhi kebutuhan air irigasi. Yang kedua, mendukung pertanian sepanjang tahun. Yang ketiga, produksi pertanian lebih stabil. Selanjutnya ada potensi di bidang industri. Yang pertama, menyediakan air bagi kegiatan industri. Yang kedua, mendukung industri makanan, minuman, tekstil, dan kertas. Selanjutnya ada keanekaragaman bentang alam. Indonesia memiliki dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pesisir. Potensi bidang pertanian yang pertama itu ada dataran rendah cocok untuk padi, jagung, dan tebu. Kedua, dataran tinggi cocok untuk teh, kopi, kentang, dan sayur. Ketiga, daerah pesisir cocok untuk kelapa, tambak, dan perikanan. Selanjutnya ada potensi bidang industri. Yang pertama, mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, ada mendukung industri pariwisata berbasis alam. Selain keanekaragaman bentang alam, letak geografis juga memberikan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Potensi di bidang pertaniannya, yang pertama itu menghasilkan berbagai komoditas pertanian, yang kedua mendukung ekspor hasil pertanian. Lalu kalau di bidang industri itu apa? Nah, kalau di bidang industri itu, dia menjadi bahan baku industri makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kosmetik maupun herbal. Selanjutnya ada jalur perdagangan internasional. Posisi Indonesia sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Potensi bidang pertanian. Hasil pertanian lebih mudah dipasarkan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, serta nilai jual hasil pertanian meningkat. Potensi bidang industri, mempermudah ekspor dan impor barang, menarik investasi asing, pelabuhan dan kawasan industri berkembang, meningkatkan daya saing industri nasional.
Selanjutnya ada dampak negatif bagi bidang pertanian. Yang pertama, ketergantungan pada kondisi alam. Yang kedua, perubahan iklim mempengaruhi hasil panen. Yang ketiga, serangan hama dan penyakit tanaman. Yang keempat, alih fungsi lahan pertanian. Yang kelima, risiko bencana. Selanjutnya ada dampak negatif bagi bidang industri. Yang pertama, persaingan dengan produk luar negeri semakin ketat. Yang kedua, ketergantungan pada pasar internasional. Yang ketiga, pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Yang keempat, distribusi barang dapat terganggu saat terjadi cuaca ekstrim atau bencana. Kesimpulan, letak astronomis paling berpengaruh terhadap pertanian karena menyebabkan Indonesia beriklim tropis sehingga tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Yang kedua, sementara itu letak geografis paling berpengaruh terhadap industri karena menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang memudahkan industri barang ekspor impor serta menarik investasi. Yang ketiga, adapun letak geologis mendukung keduanya melalui tanah yang subur, sumber daya tambang yang melimpah, serta potensi energi panas bumi sehingga menunjang perkembangan sektor pertanian dan industri.